Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Syekh Andri SPDI. Sekarang saat ini sedang bertugas di SD Negeri Kalabian sebagai guru pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun bertugas di sana. Insyaallah saya bersedia untuk diwawancara atau memberikan penjelasan tentang apa saja yang perlu ditanyakan. Demikian kita sekedar perkenalan sementara. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pak. Ini yang pertama, karena profesi Bapak sebagai seorang guru, sudah berapa lama Bapak menjadi seorang guru dari awal menjadi seorang tenaga pendidik sampai saat ini? Ya, berbicara tentang pengalaman saya sebagai seorang guru, yaitu sudah belasan tahun ya, yaitu dari 2006 sudah mendidik atau sudah mengajar pertama di madrasah MTS Rawat Tolibin Pemotong, lalu di MA-nya madrasah MA-nya MA Rawat Tolibin Pemotong dari 2006 sampai 2013. Kemudian pada tahun 2009 saya ditawarkan lagi untuk masuk mengajar di SMA Negeri 1 Sikor sampai tahun 2019, tepatnya pada bulan Februari saya mengundurkan diri secara hormat karena terkait saya lulus menjadi CPNS dari Kabupaten Sumatera Barat. Dan pengalaman saya juga salah satunya menjadi pengajar juga, menjadi pendidik juga sebagai guru madrasah Aliyah Sunan Giri di Palawan dari 2014, tahun pelajaran 2014-2015 sampai tahun
kesulitan peserta didik dalam pembelajaran itu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Baik. Selanjutnya mungkin dari pertanyaan yang kedua ini yaitu penyebab kesulitan yang terjadi di saat pembelajaran tersebut sudah dijawab tadi ke eksternal dan internal. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana reaksi peserta didik ketika tidak dapat memahami materi yang Bapak sampaikan? Kalau kita berbicara reaksi, karena peserta didik itu banyak karakter, itulah yang perlu dipahami oleh seorang guru. Jadi dengan kurikulum berdasar sekarang itu sangat kita dituntut bagi seorang guru itu memahami karakteristik peserta didik sehingga pembelajaran yang objektif, pelajaran yang tepat untuk kita berikan kepada peserta didik itu diawali dengan kita mengenal karakter masing-masing peserta didik kita, sehingga dalam memberikan pembelajaran itu kita yang tepat guna apa yang perlu, apa yang kita akan berikan sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Sehingga dalam pembelajaran itu di dalam kurikulum Merdeka itu sekarang itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat yang berfokus berpusat pada peserta didik. Jadi isi daripada seorang guru itu adalah sebagai supervisor dan sebagai motivator untuk memberikan arahan, membimbing sehingga peserta didik itu mampu mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat mereka. Selanjutnya, apakah peserta didik menyukai pembelajaran yang Bapak bawa di kelas? Khususnya pihak Ya, alhamdulillah selama dengan bermodal pengalaman kita mengenal karakteristik peserta didik. Dengan adanya kurikulum Merdeka ini kita diberikan kebebasan memberikan namanya metode pembelajaran yang bervariasi sehingga mereka anak-anak itu istilahnya tidak bosan, tidak jenuh, artinya mereka itu bangkit, punya motivasi yang artinya menggebu-gebu bahkan sangat semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tentunya sebagai seorang guru harus memahami bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang menumbuhkan minat mereka bisa termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Jadi seorang guru itu tidak monoton, hanya metode ceramah, hanya metode menyampaikan, menjelaskan, sehingga siswa itu kadang ngantuk di kelas, tidak tidur dan lain sebagainya. Itulah yang perlu dipahami oleh seorang guru bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik dalam memberikan pembelajaran sehingga tentunya kembali kepada kita harus mengenal karakteristik peserta didik itu sendiri. Bagaimana karena masing-masing peserta didik itu ada yang sifatnya senangnya menonton dalam bentuk visual, ada yang bentuknya audio yaitu suka mendengarkan, ada yang menggambar dan lain sebagainya, sehingga itu yang harus dipahami. Nah, sehingga kalau sudah kita memahami karakteristik peserta didik kita akan memberikan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana metode yang Bapak gunakan saat mengajar? Ya, berpengalaman kita di situ itulah yang harus kita jaga. Bahkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada istilahnya kalau kurikulum Merdeka secara aktif seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang berbasis di learning namanya, yaitu masalah siswa atau peserta didik itu berdasarkan dia menemukan sendiri bernalar kritis dan yang diharapkan di situ, sehingga fungsi seorang guru di dalam metode pembelajaran di sekolah ini adalah berbasis penemuan. Jadi siswa itu yang melakukan
itulah yang perlu kita pahami. Tentunya bagaimana cara kita mengenal karakter peserta didik kita, kita identifikasi atau memberikan pertanyaan stimulan. Nah, ada namanya soal awal di dalam pertemuan itu kita minat anak ini bagaimana. Artinya kita berikan istilahnya apa ya, bahasanya itu pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan gairah atau semangat untuk rasa penasarannya, rasa ingin tahunya di situ dari soal-soal tes awal. Misalnya kemudian nanti disitulah kita akan mengetahui mana bakat kemampuan peserta didik itu sehingga kita mampu mengelompokkan dia sesuai dengan bakat. Apakah peserta didik menyukai metode yang Bapak gunakan? Ya alhamdulillah selama sampai sekarang ini termasuk alhamdulillah terhadus di rumah ya. Jadi saat saya mengajar siswa selalu termotivasi, selalu semangat disebabkan di saat mereka saya lihat jenuh atau mengantuk, saya memberikan ice breathing ya, permainan. Lalu kita diri sendiri itu perlu banyak permainan sehingga mereka tidak jenuh, tidak bosan. Di saat mereka sudah motivasi di rumah, disitulah peran seorang guru itu harus peka melihat kondisi peserta didik itu, bagaimana membangkitkan motivasi itu sendiri dengan cara kita, dengan cara bermain, dengan cara kayak bergambar dan lain sebagainya, bernyanyi, tepuk tangan dan pokoknya itu yang disebut dengan disebut untuk membangkitkan, meningkatkan kepala mereka sehingga untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya bakatnya sudah sangat tinggi. Dari metode yang Bapak gunakan di kelas, kemudian minat peserta didik dari metode yang Bapak ajarkan di kelas, apakah efek dari metode-metode yang Bapak sampaikan tadi yang Bapak pakai, apakah ulangan kemudian nilai dari peserta didik itu meningkat atau semakin bagus? Alhamdulillah kita lihat dari penilaian itu tidak mesti dari hasil tes saja. Setiap hari kita ada ulangan harian kalau bahasa lamanya itu ulangan formatif sekarang, ada formatif, ada sumatif tengah semester, ada asesmen akhir semester, SAS ya. Nah, jadi di situ kita bisa melihat bahwasanya kita bisa kan di saat kita pembelajaran di akhir pembelajaran juga kita mengadakan refleksi. Kegiatan refleksi itulah disitulah kita mengetahui bagaimana pemahaman peserta didik itu. Walaupun kalau ada memang tidak semua sih ya, karena namanya ada yang kemampuan intelektualnya sedikit lemah, ada yang sedang, ada yang pokoknya bagus. Nah, tapi dengan kita memberikan metode pembelajaran yang bervariasi, itu alhamdulillah kemampuan mereka itu rata-rata semakin meningkat. Yang kemarin marinya lemah, artinya kurang paham, dengan metode bernyanyi, dengan metode segala macamnya, itu membuat pemahaman mereka sedikit demi sedikit untuk lebih meningkat dari segi hasil ujian tes lisan maupun tes tulisnya ya, dapat kita lihat, dapat kita tahu. Bahkan alhamdulillah tahadus semua saya termasuk guru yang istilahnya dirindukan oleh siswa-siswa tersebut sehingga dinantikanlah. Itulah yang pokoknya yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita modal diri kita, bagaimana kita dirindukan oleh peserta didik kita. Mungkin karena dia senang dengan metode pembelajaran kita. Nah, otomatis kalau dia sudah senang terhadap kita sebagai gurunya dan metode pembelajaran yang kita berikan, insya Allah pemahamannya juga akan meningkat. Kemudian
Pertanyaan selanjutnya dari apa namanya? Dari sekian banyaknya jam terbang Bapak sebagai seorang guru, pasti Bapak menemukan kesulitan dalam proses belajar mengajar. Nah, sekarang bagaimana upaya Bapak dalam mengatasi kesulitan dalam proses belajar mengajar, khusus di pelajaran pendidikan agama Islam? Ya. Untuk mengatasi kesulitan yang saya hadapi, terutama kesulitan yang sangat saya mendasar di tingkat sekolah dasar itu adalah anak-anak itu kan istilahnya ada yang kadang-kadang kemampuan intelektualnya itu sangat lemah. Kemudian ada faktor eksternalnya yaitu dukungan dari orang tua, karena waktu kita di sekolah itu tidak terlalu banyak, sehingga banyak anak-anak yang diantaranya di dalam satu kelas itu kadang-kadang ada yang 10%, 20% yang belum bisa baca tulis. Nah, itulah yang menjadi kesulitan di saat kita memberikan materi pembelajaran itu. Tentunya harus kita membimbing secara personal, artinya tidak bisa kita samakan metode pembelajaran yang sudah bisa baca dengan yang belum bisa baca. Itulah yang seperti yang saya sampaikan tadi, harus upaya yang kita lakukan adalah memberikan sesuai dengan bakat dan minatnya dan kemampuan daripada peserta didik. Sehingga di dalam metode pembelajaran saat sekarang di kurikulum Merdeka itu istilahnya kalau mereka belum tuntas di fase A, ada namanya fase A, fase B dan fase C ya. Yaitu fase A itu yaitu kelas 1 dan 2. Fase B-nya itu kelas 3 4, fase C-nya kelas 5. Nah, jadi kalau misalnya di fase A dia belum tuntas, walaupun dia sudah naik kelas di fase B, jadi masih bisa kita berikan pembelajaran fase A-nya supaya tetap berkelanjutan untuk kita mengejar target atau istilahnya target kurikulum itu supaya mereka betul-betul tercapai ataupun tuntas. Yang jadi masalah kita itu adalah di saat kita menemukan anak yang kadang-kadang lama aktif, artinya bermainnya dalam pembelajaran dia kurang, kemudian kedua dia tidak bisa baca tulis. Itu yang kendala-kendala yang perlu kita tahu caranya untuk kita atasi. Walaupun namanya kita sebagai manusia tidak sempurna, tentu banyak kekurangan-kekurangan, tapi kita berusaha bagaimana kita mengatasi masalah itu. Tentunya salah satu yang saya lakukan adalah mengadakan pendekatan dengan anak itu, kemudian saya dekati dengan orang tuanya, yang berkomunikasi dengan orang tuanya supaya mereka support dengan ya, sampai anak pembelajaran itu tidak cukup hanya di sekolah, tapi butuh bantuan dari orang tua. Yang terakhir apa motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru? Bagaimana kan dari seorang guru belasan tahun, apa motivasi yang menjadikan Bapak menjadi seorang guru? Ya, motivasi terbesar saya, guru adalah pahlawan tanpa jasa kepada Bapak Ibu. Kemudian kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, bahwasanya itu adalah ilmu yang kita ajarkan adalah sebagai amal jariah
kemudian itu diamalkan, diajarkan lagi ke generasi-generasi, maka tetap akan mengalir pahala kita, pahala yang pernah kita ajarkan kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Pokoknya seorang guru itu adalah derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja mungkin motivasi terbesar saya, karena guru itu adalah guru namanya yang akan mengalirkan pahala dari murid-murid yang sudah kita ajarkan. Itu saja. Baik Pak, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit. 10 menit.